Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sugeng siang dumateng konco-konco kadang tani, dulur-dulur tani sedaya. Pada kali ini saya mau membagikan cara penyemprotan tanaman yang memakai obat-obatan, baik itu pestisida, inseksida, dan herbisida. Kita harus memakai cara-cara yang benar agar tidak mengganggu kesehatan kita dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek, kalau kita tidak memakai aturan yang ada, maka kita sering merasa kepala pusing, perut mual, dan diakhiri dengan pingsan. Karena apa? Karena tidak memakai aturan yang ada. Aturan yang ada apa? Harus memakai alat pelindung diri, misalkan pakai masker, baju panjang, pakai celana panjang, pakai kacamata seperti ini, pakai helm, dan tidak makan di waktu kita melakukan penyemprotan. Biasanya banyak orang yang waktu menyemprot belum selesai, belum tuntas, dia makan. Sambil makan, sambil merokok, itu adalah hal yang tidak bagus, yang perlu dihindari. Maka dari itu, mari kita dengan menggunakan obat-obatan untuk pertanian yang benar. Para dulur, para petani, para buruh tani, para pekerja tani, dan semuanya, mari kita patuhi peraturan yang ada. Jadi labelnya itu tidak ada, menerangkan harus pakai ini, pakai ini, pakai ini. Kita jangan seenaknya sendiri. Nah, ini salah satunya contoh daripada orang yang menyemprot asal-asalan. Jadi dia tidak memakai alat pelindung, dia cuma memakai kaos pendek, tidak pakai masker, apalagi tidak pakai kacamata. Nah, kacamata yang seperti ini sebetulnya lebih aman. Karena apa? Karena untuk kabut penyemprotan itu sedikit demi sedikit. Nanti kalau kita sering menyemprot, apalagi tanamannya lebih atas, itu biasanya kabut itu mengena mata. Lama-lamaan mata kita bisa buram, mata kita bisa kabur, akhirnya timbullah kebutaan. Maka dari itu mari kita jaga tubuh kita dari bahaya obat-obatan yang ada di pertanian, itu dengan memakai. Coba ini semuanya lihat. Nah, ini mau menyampur obat ini. Dia mau melaksanakan penyemprotan dengan tahap mencampur obat dengan macam-macam obat. Ini ada obat anti patek juga, anti antraknosa, obat jamur, ini pakai fungisida, juga pakai paragat. Sayangnya abang ini menyampur obat sambil merokok, itu adalah tindakan yang kurang bagus. Nanti efeknya merugikan pada tubuhnya. Untuk jangka pendeknya ya mungkin nanti ya mumet, pusing, keliang-keliang itu, dan mual. Itu untuk jangka pendek. Ada obat untuk jangka panjang sedap ade untuk ke pernapasan, ke jantung, dan lain sebagainya. Nah, dia pun itu menyemprot sudah tidak pakai masker, pakai baju pendek. selambine pendek. Ini saya kira ini adalah tindakan atau cara penyemprotan yang tidak benar. Nah, ini apalagi tanamannya seperti ini, sudah tinggi, setinggi tubuhnya yang menyemprot. Jadi posisinya itu tinggi. Kalau kita tidak menggunakan alat-alat yang benar, tidak memakai peralatan, misalkan pakai masker, pakai baju lengan panjang, pakai celana, pakai helm, sekaligus harus pakai kacamata. Kenapa? Kabut semprotan itu bisa mengenai wajah. Jadi kalau wajah kena mata, nanti lama-kelamaan mata kita akan kabur. Itu
Kalau jangka panjang ya mungkin bisa jadi kebutaan. Banyak sekali di daerah saya yang mengalami kebutaan karena kecerobohan dalam penyemprotan itu. Lah pakai helm atau pakai itu untuk apa? Karena pori-porinya kepala rambut itu bisa meresap obat ke dalam kepala, maka akan timbul kepala bebal seperti rasa bebal itu seperti mati ya toh, kayak dijiwit nggak terasa. Itu juga pengaruh daripada obat-obatan yang kita tidak menggunakan tidak semestinya itu. Maka nah ini cara penyemprotan yang tidak benar. Nah, ini belum selesai dalam penyemprotan, istirahat sambil merokok. Nah, itu ya hal-hal yang kurang bagus yang perlu diperhatikan demi untuk supaya badan kita itu tidak terkena racun gitu. Mohon itu untuk di kebiasaan seperti itu untuk ditinggalkan. Iki ngerasane gliyang-gliyang ya mumet. Resikonya akeh kuman ya. Belum selesai. Aku tahu nyemprot kali. Aku merokok. Aduh. Ya serah kita bakal Gak apa-apa, nanti dirubah pola untuk penyemprotan selanjutnya biar aman semuanya, terkendali, tanpa beban, tanpa resiko yang banyak. Ya, monggo dipun hati-hati sedaya ya nggih. Cara penyemprotan yang benar. Ya, sebelum dia melakukan penyemprotan, dia sarapan dulu, minum teh dulu, apa aktivitasnya. Biasanya yang suka merokok juga merokok. Karena apa? Nanti kalau sudah melakukan penyemprotan di sawah, sebelum selesai dan pulang cuci tangan, cuci wajah, bersihkan semuanya pakai sabun, baru boleh kita minum dan makan dan merokok. Inilah salah satunya orang yang menyemprot dengan benar. Sawah menyemprot sebaiknya kita di pagi hari sarapan dulu atau minum teh dulu. Untuk apa? Karena kita melakukan penyemprotan, kalau bisa kita tidak usah makan, merokok dan minum sebelum selesai aktivitas penyemprotan. Karena apa? Itu memang sangat berbahaya. Lebih baik kita makan dulu, itu pagi sarapan, minum teh dulu, dan kita lanjutkan. Bagi yang merokok silahkan merokok dulu. Nanti kalau sudah aktivitas di sawah, kita nyemprot, tidak usah makan, minum, dan merokok. Artinya kita makan dulu, sarapan dulu, itu kan seadanya pagi hari ya toh. Karena biasanya kalau kita melakukan penyemprotan di sawah dengan perut kosong, itu ya biasanya suka pusing, mumet gitu. Dia diisi dulu perutnya itu. Jadi kalau kita sudah aktivitas tidak. Nah ini mau berangkat ke sawah mau nyemprot ini pakai masker ini ya. Pakai maskernya yang seperti congor babi itu yang lebih aman. Itu tebal, tidak tembus ke dalam, aman untuk pernapasan. Nah, itu harganya nggak mahal itu. Lah ini mau mencampur obat, jadi obatnya dicampur dulu,
Nah, ini proses penyampuran obat. Ini masih mengambil obat. Nah, ini obatnya dicampur. Nah, ini mengambil air, dicampur dengan ini obat. Nah, dituangkan satu persatu, itu mulai perekat, mulai fungisida, perekat. Ya, mungkin yang lainnya apa itu saya nggak tahu. Nah, ini prosesnya ini ya, itu dia memakai aturan yang benar. Nah, diaduk nggak boleh pakai tangan, harus pakai alat pengaduk. Ini dimasukkan ke dalam tangki penyemprot. Ini dimasukkan ke dalam tangki penyemprot. Ini obatnya dimasukkan ke dalam tangki. Nah, terus dikasih air ini mau dikasih air. Nah, yang pengasih dikasih air. Nah, ini dikasih air. Wah, ini dikasih air langsung lewat sanyo. Ini kayaknya mengambilnya air ini dari sanyo langsung ini. Karena apa? Karena penyemprotan untuk buah cabai dan buah tanaman-tanaman yang berbunga itu seharusnya tidak memakai air ya dari sungai. Bagusnya itu pakai air dari sumur. Nah, ini pakai kacamata untuk perlindungan mata. Ini sangat penting. Ini biasanya orang-orang itu sangat lupa dan mengabaikan. Penting sekali memakai kacamata. Karena apa? Nanti itu kabutnya itu, kalau nyemprot itu kan kayak kabut. Itu kalau tidak disadari, itu lama kelamaan mengena wajah, mata. Ya, kita kalau jangka pendeknya aja ya biasanya kita kan kabur. Yang dikhawatiri kalau jangka panjang bisa menjadi buta. Nah, ini mau berangkat ini ke sawah. Nah, sudah memakai masker, pakai kacamata, pakai helm, baju panjang. Ini sudah pakai kacamata, pakai masker, pakai helm, pakai panjang. Nah, ini baru kita ke dalam. Iya ya.
Itulah dengan cara aman ya, yaitu menyemprot dengan memakai aturan yang ada, yaitu juga memakai masker, memakai baju lengan panjang, memakai kacamata biar aman untuk kesehatan kita. Nah, itu memakai masker juga. Itu nyasak nggak apa-apa ini. Sudah nggak merokok, nggak makan itu dengan cara yang benar. Kendaraan kaki nggak apa-apa wes mari ya. Gimana nih? Nah, ini sudah sampai di rumah, selesai peralatannya dicopot ya, seperti kacamata dilepas, ini tangkinya dicopot, jangan lupa dicas seandainya baterainya habis. Jadi sewaktu-waktu kita menggunakan tangkinya masih, akinya masih penuh, jadi kita nggak gadok di sawah. Dicas, dicas dulu, dicas. Jadi waktu digunakan akinya penuh gitu. Ini dicopot, pagannya kerja. Ini maskernya juga dicopot. Ini maskernya juga dicopot. Nah, ini cuci tangan, mencuci wajah ya tak, pakai sabun biar bersih. Jadi misalkan kayak dari fungisida, dari perekat, dari obat-obatan yang baru mengenai kulit sudah bersih, baru kita bisa merokok ini ya, bisa merokok sambil makan bebas. Ya, pengalaman dari saya yang cuma sedikit, jadi dari lingkungan saya yang banyak menggunakan obat-obat pertanian tanpa menghiraukan aturan yang ada yang sampai itu semaput, ada yang sampai bawa ke rumah sakit keracunan. Maka dari itu monggo kita sedaya menggunakan aturan yang ada biar kita tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk mendukung channel saya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol lonceng. Share kepada teman-teman Anda, siapa tahu video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dari saya, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.